Halo teman-teman, hari ini aku mau berbagi rangkuman buku yang berjudul Willpower. Jadi buku ini Discovering the Greatest Human Strength ya. Masuk dalam buku New York Times bestseller karya dari Roy L. Baumeister and Bill Journey. Nah, buku Willpower ini berisikan risalah tentang membangun kekuatan pada diri kita ya. Jadi kekuatan Willpower itu sendiri merupakan pilar agar kita dapat melakukan sebuah action dan tekun dan konsisten. Bagaimana kita membiasakan diri untuk tekun dan konsisten. Nah, willpower atau kekuatan tekad itu merupakan semacam bahan bakar utama ya. Kita itu selalu memiliki kemauan dan kuat untuk bekerja secara tekun dan konsisten untuk meraih apa yang kita impikan sesuai dengan visi misi maupun goals yang sudah kita tentukan. Tanpa willpower yang tangguh, maka kita itu akan gagal melakukan action dengan konsisten. Dan kita itu cenderung mudah menyerah, jadi habis energi, baru mulai udah langsung nyerap. Nah, willpower yang tangguh dan cetam penggana itu akan membawa diri kita lebih disiplin dan konsisten dalam melakukan action. Jadi keinginan kuat dalam diri itu yang menjadi bahan bakar yang untuk menghasilkan data positif bagi masa depan kita. Prinsip kerja willpower itu adalah seperti berikut ya. Jadi yang pertama, willpower itu mudah menguap dan hilang. Jadi kadang kita punya kemauan yang kuat hari ini, misal pagi, kemudian siang udah nggak ada lagi keinginannya. Jadi mudah sekali menguap atau volatil ya. Jadi tangki willpower kita itu mudah menguap seiring berjalannya waktu. Saat pagi tubuh merasa fresh, ketika siang udah mulai males. Kemudian willpower itu akan mudah menguap jika kena misalnya kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan, misal kemacetan di jalan atau emosi atau ada permasalahan yang mana itu nanti akan membuat willpower kita itu akan menurun. Hal semacam ini itu akan mudah menguras energi willpower kita. Jadi saat tangki willpower kita itu menurun dan hampir habis, maka energi pikiran kita itu juga akan makin lemot. Jadi kita itu ibarat seperti HP yang baterainya mau habis ya ketika powernya itu udah turun. Jadi tangki willpower itu makin menguap habis, maka pikiran kita itu makin stuck dan daya juangnya itu rapuh ya, akan menghasilkan dampak buruk bagi masa depan kita. Nah, kemudian willpower itu tidak bisa dibagi-bagi atau dikonflik sesuai peruntukannya. Jadi cara kerjanya itu nggak bisa dibagi-bagi. Misal nih, kita di sini digunakan untuk mikir keuangan yang sebenarnya kita atau kelola kerjaan. Jadi nggak bisa multitasking ya, harus fokus. Karena tidak bisa dikapling tadi, maka willpower bisa cepat habis. Misal saat emosi menghadapi macet di jalanan tadi, kita willpowernya cepat menemukan. Nah, willpower itu bekerja seperti otot ya atau muscle. Jadi kamar baiknya willpower itu jangan kerjanya seperti otot atau muscle. Jadi kita itu rutin melatih, maka otot willpower itu makin kuat. Jadi persis seperti kita nge-gym ya, latihan terus menerus sampai nanti otot kita itu makin kuat. Sebaliknya, kalau jarang dilatih, maka willpowernya akan turun. Bagaimana cara melatih otot willpower itu? Cara terbaiknya adalah dengan memulai sebuah small habit. Jadi jangan langsung yang besar dulu. Mulai dari langkah kecil. Misal kebiasaan jalan kaki tiap pagi 10 menit. Atau kebiasaan minum air putih 8 sampai 9 gelas tiap hari. Dilakukan secara konsisten akan membuat otot willpower kita itu pelan-pelan akan makin menguat. Kemudian ada 5 step to grow your willpower. Jadi ada 5 cara untuk membangun, membentuk willpower kita itu lebih kuat. Yang pertama adalah kurangi scroll HP ya. Main medsos itu kurang bagus. Nah, kemudian yang kedua itu kebiasaan scroll layar HP itu justru membuat otot willpower kita itu makin melemah. Jadi kebiasaan scroll layar HP akan membuat kita makin sulit membangun fokus dan konsentrasi. Dua hal penting bagi penguatan willpower. Nah, scroll layar HP itu merobohkan otot willpower kita. Sebaliknya, kebiasaan scroll HP itu justru menumbuhkan budaya instant gratification. Jadi ingin serba mendapatkan kenikmatan konten secara instan, semudah scroll dan klik-klik ya. Jadi span otak kita itu makin pendek nanti. Karena itu kurangi kebiasaan scroll layar HP ini kok membangun willpower kita tadi. Kemudian solusi untuk mengurangi kebiasaan itu apa? Yang pertama, lakukan hobi yang tidak butuh gadget seperti goes, masak, atau berkebun. Kemudian yang kedua, jauhkan HP dari jangkauan mata dan tangan saat fokus bekerja.
Dan yang ketiga, tetapkan jam di mana HP harus off ya. Misal malam sebelum tidur kita udah pegang HP lah. Kemudian cara yang kedua itu adalah hindari decision fatigue atau kelemahan mental pikiran. Jadi decision fatigue ini terjadi karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan ya. Dan otak kita itu akhirnya jadinya mumet. Nanti siang mau makan apa ya, pulang lewat jalan mana, kemudian pakai baju apa, itu decision fatigue yang sangat mengganggu sekali. Nah, saat ada banyak beban pikiran, maka kekuatan willpower kita itu makin lemah. Jadi ibarat HP tadi ya, baterainya udah mau habis. Solusinya hindari decision fatigue, ciptakan sistem kerja otomatis untuk keputusan rutin yang berulang. Jadi tidak perlu lagi setiap kali kita pulang, misal kaos kita hitam semua, kemudian kita mau makannya apa udah ada, jadi nggak usah pikir lagi. Kemudian yang ketiga, jauhi negative information dan negative content. Jadi banyak sekali konten-konten yang kurang bagus ya untuk kita konsumsi. Bisa ketika kita baru bangun tidur kita udah scroll HP, nah itu konten-konten yang masuk itu akan mempengaruhi willpower kita juga. Kemudian yang keempat itulah dia small habit untuk menguatkan keuangan. Nah, jadi jangan langsung melakukan perubahan yang serapan yang kecil saya dulu, step by step seperti tadi, misalnya pagi lari 5-10 menit, namun rutin setiap hari. Nah, kemudian cara yang terakhir adalah untuk membangun willpower itu dengan rutin menjalani olahraga di alam hijauan. Jadi kita jangan hanya berada di kantor, di publika, atau di ruangan tertutup yang hari-hari berpendapatan dengan layar ya. Jadi kita harus keluar ke alam, entah itu lari atau jogging atau bersosialisasi yang mana kita punya waktu menginspeksi alam. Perubahan studi itu menunjukkan jika kita rutin melakukan exercise, apalagi di pagi itu sangat efektif menguatkan otot willpower kita. Jadi ini sangat bagus sekali ketika kita udah sehari kerja di depan layar, kita coba keluar ke lapangan terbuka ya. Nah, demikianlah 5 kiat untuk membangun willpower. Jadi yang pertama, kurang kebiasaan scroll, kemudian yang kedua hindari decision fatigue, kemudian yang ketiga kurangi asupan berita dan informasi negatif, lakukan small habit dan jalani rutinitas olahraga di alam terbuka. Mudah-mudahan bermanfaat. Terapkan dari willpower tadi. Terima kasih.